Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan bersama pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat belajar secara daring, dan alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan saya Pak Dikdaya pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 di SMA Negeri 1 Kandangan. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa kalian anak-anak kelas 11 IPS 2. Jadi untuk kelas 11 saya hanya akan mengajar kelas 11 IPS 2. Ya, mudah-mudahan kalian berada di rumah dalam keadaan yang baik, penuh semangat, serta yang pertama tetap menjaga protokol kesehatan, terutama karena adanya wabah corona atau COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan angka yang membaik gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada semester 2 atau semester genap ini, kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai kesetaraan dalam perbedaan masyarakat di Indonesia. Ya, nanti bab ini bisa kalian buka sendiri di buku paket ya. Nah, untuk halamannya saya belum saya buka buku paket. Nanti coba dibuka sendiri ya. Dicari untuk bab kesetaraan dalam perbedaan masyarakat di Indonesia. Oke, lanjut saja. Ya, dalam bab ini kita akan hanya membahas empat hal atau 4 isi saja. Yang pertama mengenai definisi kesetaraan sosial, 2 prinsip-prinsip kesetaraan sosial, 3 bentuk-bentuk kesetaraan sosial, dan 4 permasalahan dan solusi terhadap kesetaraan sosial. Nah, ini bab ini sudah saya sederhanakan dari buku paket, yang kalau di dalam buku paket itu ada 6 atau 7. Kalau yang untuk yang kita pelajari bersama hanya 4 masalah ini saja. Dan untuk bab kesetaraan ini kita persingkat hanya dalam 2 atau 3 pertemuan. Atau kalau bisa memang 2 saja ya. Jadi karena kita untuk semester 2 ini ada beban 3 bab atau 3 KD. Gitu. Oke. Untuk menyingkat waktu. Nah. Oke, kita membahas kesetaraan itu kan. Nah, sebelum sampai yang definisi kesetaraan itu. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Bisakah setara itu pertanyaan besarnya itu? Ya, kita lihat di kolom-kolomnya itu ditimbang antara dua unsur-unsur itu. Yang pertama ada anak seorang pengusaha misalnya, terus laki-laki, suku Jawa, terus beragama Islam, terus pendidikannya sarjana, ditimbang dengan misalnya anak petani perempuan, terus suku non Jawa itu, lalu agamanya bukan Islam, pendidikannya hanya sampai SD misalnya. Nah, kira-kira kita sendiri sebagai masyarakat umum, kalau disajikan hal semacam ini, mungkinkah dalam pandangan kita hal-hal di atas atau tersebut itu bisa setara itu? Nah, sulit ya. Ya, sebenarnya memang sulit karena memang bagaimanapun manusia dalam melihat sesuatu itu dia memiliki kategorisasi. Apa yang baik, apa yang lebih unggul, apa yang misalnya kurang, apa yang itu di bawah itu ya. Nah, ada kategori. Nah, tentu secara umum anak pengusaha, anak seorang misalnya hartawan gitu ya, tentu
secara umum kita akan menilai itu bernilai lebih dibandingkan hanya anak seorang petani atau misalnya ya secara umum orang miskin gitu. Atau mungkin dalam perspektif gender itu. Nah, mungkin masyarakat kita masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Atau suku Jawa misalnya, dari suku bangsa. Nah, kita misalnya yang berada di Jawa mungkin kita akan menilai bahwa suku Jawa, suku kita sendiri itu kedudukannya lebih tinggi, lebih bermakna dibandingkan suku non Jawa yang mungkin pendatang yang ada di Jawa ini. Masuk juga dengan agama, karena secara umum kalau Indonesia itu majority atau mayoritasnya adalah beragama Islam, tentu secara umum akan menganggap orang yang beragama Islam itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan beragama Islam. Itu bagi orang Islam sendiri. Atau secara umum lagi dari tingkat pendidikannya. Yang jelas pendidikan sarjana di situ ya, itu akan lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar pendidikan lulusan dari sekolah dasar. Oke. Nah, jadi bisakah kita coba kembali pertanyaan itu, bisakah setara itu? Nah, coba kita gali pemikiran kita. Bisakah hal seperti ini itu setara itu? Nah, kalau ditanya bisakah, ya sebenarnya bisa itu. Tapi pertanyaan kemudian dengan apa? Itu dengan timbangan ini kita melihat perspektif dari unsur-unsur dari masyarakat itu seperti apa. Nah, sebelum sampai dengan definisi kesetaraan lebih jauh, seharusnya kita sudah memahami dulu konsep dari ketidaksetaraan atau kesenjangan sosial. Oke. Nah, ini saya sebelum sampai definisinya ya. Ini untuk pengayaan saya petikkan sebuah terjemahan salah satu ayat di Al-Qur'an ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ artinya ya langsung ya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oke. Nah, di sini kan sudah jelas ya dalam timbangan agama, kedudukan manusia di mata Tuhan, terutama di agama Islam ya, di mata Allah Subhanahu wa taala itu berkedudukan yang sama. Yang membedakan kalau dalam timbangan agama itu adalah tingkat keimanannya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan tadi, misalnya perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi, gender, atau perbedaan misalnya profesi gitu ya, itu bisa kita lihat setara apabila kita lihat dalam konteks apa dulu. Kalau dalam konteks agama jelas manusia dengan manusia yang lain itu setara di mata Allah, dan yang membedakan itu adalah ketakwaannya atau keimanannya itu. Nah, sama kalau kita tarik dalam perspektif atau konteks bermasyarakat, bernegara, berbangsa gitu ya, atau ber-Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tentu perspektifnya adalah masyarakat di mata negara, atau dalam hal ini kita sebagai negara yang memiliki menjunjung tinggi hukum ini. Jadi seharusnya kedudukan warga negara dalam negara itu sama di mata hukum. Oke. Oke.
Oke,